Apakah kalian sudah siap untuk firman Tuhan hari ini? Kalau gitu, yuk kita langsung aja. Happy Sunday. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa dulu. Yuk Riko, kita akan berdoa sama-sama ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur jika pada hari ini Tuhan perkenankan kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh menikmati segala puji-pujian. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Dan juga Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh memberikan kami semua atas segala kebaikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Benci banget deh sama Tere, semua rencana jahatku ke dia gagal semua. Apa sih, dia tuh kok bisa banget semuanya, sok baik deh. Aduh kakiku sakit nih habis jatuh. Ya ampun Mici, kamu kenapa? Aku habis jatuh tadi dari tangga. Ya udah sini aku bantu ya. Makasih ya Tere, tapi sebelumnya aku tuh mau jahatin kamu, tapi kamu malah bantu aku. Sorry ya. Iya nggak apa-apa Mici, aku siap membantu kamu kok. Yaudah yuk. Tere. Ya? Kenapa sih kamu kok bantu si Michelle itu? Gak apa-apa namanya Jess, itu kan saling membantu. Tapi kan tetap aja dia itu orangnya jahat loh sama kamu. Meskipun dia musuh kita atau siapapun dia, kita harus saling membantu sama kayak Tuhan. Tapi kan tetap aja dia itu bukan orang yang baik. Gak apa-apa Jessica, Tuhan aja membantu kita tanpa memandang orangnya dan keberadaan kita. Ya juga sih. Tapi kok kamu sekarang keren banget sih? Iya dong, kan aku selama ini ikut sekolah minggu. Oh, kalau gitu aku juga mau deh ikut sekolah minggu sama kamu. Boleh? Yuk kita sekalian ajak Michelle aja ya. Oke, siap. Yuk. Mari kita puji Tuhan, lebih semangat lagi. Tepuk tangannya dong. Oh, sukacitaku, pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Sukacitaku, pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Haleluya, terima kasih. Percaya ya, kita anak-anak yang disayang Tuhan, sama-sama kita nyanyi. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya,
Halo. Nah, Mister mau tanya dulu nih, teman-teman suka nggak dibantu orang-orang lain? Semuanya pasti senang dong dibantu, apalagi waktu kita kesulitan. Oke, nggak lama-lama lagi ya, kita juga mau belajar hal yang sama dari firman Tuhan hari ini. Yuk kita simak sama-sama ya. The Good Samaritan. Yesus menceritakan banyak perumpamaan agar orang-orang dapat lebih memahami maksudnya. Salah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus adalah tentang orang Samaria yang baik hati. Dahulu kala, ada seorang pria Yahudi dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Perjalanannya membawanya melewati gunung yang berkelok-kelok dan melewati jalur gurun. Jalan yang ia lewati memiliki pemandangan yang indah, namun juga berbahaya. Jalanan ini sudah terkenal sebagai tempat persembunyian para perampok yang dikenal menyerang dan membunuh korbannya. Dan itulah yang terjadi pada pria yang malang ini. Ia berkendara dengan tenang, ketika tiba-tiba sekelompok perampok melompat dari bebatuan dan mengelilinginya. Mereka memukulinya dan mencuri semua harta miliknya. Para perampok itu tertawa dan lari ke tempat persembunyian mereka. Mereka meninggalkan pria itu untuk mati di padang pasir. Jalanan ini banyak dilewati orang-orang, jadi para perampok itu tahu akan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa dijadikan korban. Pria itu terbaring dalam keadaan lemah. Ia berdoa agar seseorang datang menyelamatkannya. Kemudian ia mendengarkan ada seseorang yang datang. Orang itu sepertinya sedang berdoa. Sepertinya ia seorang imam. Saat itu ia yakin pasti orang ini akan menolongnya. Namun ketika imam ini terlihat, imam ini melakukan hal yang aneh. Ia pura-pura tidak melihat pria yang terluka. Ia lewat melalui sisi jalan lainnya. Pria yang terluka itu mulai kehilangan harapan. Setelah beberapa waktu, ia mendengar sepertinya ada yang datang. Ia mengangkat kepalanya dan melihat seorang asisten bait Allah. Saat itu, ia merasa lega. Pasti inilah yang menyelamatkan aku. Namun, ternyata asisten bait Allah ini pun melewati dia begitu saja. Setelah beberapa waktu, lewatlah orang Samaria. Saat itu orang Samaria tidak disukai oleh orang Yahudi. Jadi pria Yahudi itu pun sudah yakin bahwa orang Samaria ini akan mengabaikannya. Tapi ternyata orang Samaria itu datang menyelamatkan dia. Ia membersihkan luka pria itu, membalutnya, meletakkan pria itu di atas keledainya, dan membawa pria itu ke kota terdekat. Di sana ia memberi pemilik penginapan sejumlah besar uang untuk menjaga pria Yahudi itu. Ia berpesan, "Jika saya perlu membayar lagi, katakan saja padaku ketika aku kembali." Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk menjelaskan pentingnya kasih. Tuhan tidak tertarik kepada pujian dan penyembahan kita kalau tidak ada kasih. Untuk benar-benar memuji dan menyembah Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Bahkan saat sesama kita adalah orang yang tidak terlalu kita sukai. Wah, dari cerita orang Samaria ini banyak loh yang bisa kita pelajari. Pertama, kita bisa belajar mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mau berteman dan mengasihi siapapun tanpa terkecuali, baik teman, guru, keluarga, orang asing, bahkan musuh yang kita benci. Yang kedua, kita bisa pelajari membantu orang lain. Tidak peduli siapa orang yang butuh bantuan, kita harus membantu dengan rela hati. Oke adik-adik, bisa dilakukan toh? Gampang toh? Yuk, kita akhiri firman Tuhan hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajarkan kami Tuhan Yesus belajar seperti orang Samaria ini Tuhan Yesus, yang dia mau menolong orang lain tanpa melihat siapakah orang itu Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketemu lagi nih Sobat Agnes. Hari ini kita mau bikin activity bunga yang isinya nanti bisa adik-adik tulis dengan kebaikan-kebaikan yang sudah adik-adik lakukan ya. Pertama-tama bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan ada kertas buffalo atau origami. Di sini Miss pakai kertas origami ya. Lalu adik-adik bisa pakai double tip atau lem. Di sini Miss pakai double tip. Pensil dan juga gunting. Pertama-tama kalian bisa ambil origami atau buffalo yang kalian mau pakai. Di sini Miss pakai warna kuning. Adik-adik bisa lipat jadi bagi dua, lalu dilipat lagi kecil-kecil seperti ini. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa gambarin bulat-bulat seperti ini untuk bikin kelopak bunganya ya. Kalau sudah, adik-adik tinggal gunting mengikuti gambaran adik tadi. Nah, jangan lupa kalau pakai gunting harus ditemani oleh orang dewasa ya. Nah, dari hasil guntingan adik-adik tadi, hasilnya akan tersambung-sambung seperti ini. Bisa adik-adik belah jadi dua ya. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa lem atau solasi supaya kelopaknya menjadi satu. Nah, sudah kelihatan kan bentuk bunganya? Kalau sudah, adik-adik bisa ambil satu origami dengan warna yang lebih gelap dari kertas origami yang adik-adik pakai untuk bunga. Lalu adik-adik gunting bulat seperti ini untuk ditempelkan di tengah bunganya. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa ambil origami berwarna hijau, lalu adik-adik potong sesuai dengan bentuk daun. Di sini Miss pakai 4. Kalau sudah, adik-adik bisa lem daunnya di sisi seperti ini. Nah, sudah jadi nih. Sekarang adik-adik bisa tuliskan di sini dan di sini kebaikan yang sudah adik-adik lakukan.
sudah jadi deh. Nanti kalau adik-adik sudah buat, adik-adik jangan lupa untuk post di IG Story dan tag @GSIS-Kids-PM supaya Miss Agnes juga bisa lihat hasil karya adik-adik dan apa kebaikan yang telah adik-adik lakukan. Nah, segitu dulu ya untuk activity hari ini. See you next week and God bless you.